Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Parwasjati. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Simak baik-baik ya. Oke, kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah arahan materi. Mau kemana sih nih pembelajarannya ini? Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Berikutnya, kita akan mengenal apa itu persamaan linear satu variabel. Lalu berikutnya, kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Berikutnya, di sini kita akan baru mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah dan membuat grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Video kali ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Perhatikan, sebelum mempelajari persamaan linear satu variabel, Anda harus memahami dulu pengertian kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Suatu kalimat dapat dibuat dari susunan kata-kata atau menggunakan simbol tertentu. Penggolongan kalimat dalam matematika dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tertutup atau disebut dengan pernyataan dan kalimat terbuka. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contohnya untuk menentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Contoh yang pertama. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Karena kamu tahu nilai kebenarannya dan jelas jawabannya benar, maka ini merupakan kalimat tertutup atau pernyataan. Contoh kedua. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Benar atau salah? Ternyata jawabannya salah dan kamu mengetahui nilai kebenarannya. Maka ini juga merupakan kalimat tertutup. Contoh berikutnya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Apakah bisa menjawabnya? Ya, benar. Jawabannya benar. Berarti dia juga merupakan kalimat tertutup atau pernyataan. Contoh berikutnya. Matahari terbit dari selatan. Apakah dia merupakan pernyataan? Benar, karena kamu tahu jawabannya bernilai salah. Contoh berikutnya, 3 tambah 5 adalah 10. Salah, karena sudah tahu nilai kebenarannya benar atau salah, dia juga merupakan pernyataan atau kalimat tertutup. Jadi, pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah saja. Jadi, kamu paham nilai kebenarannya. Maka disebut dengan kalimat tertutup atau pernyataan. Jelas ya? Perhatikan contoh berikutnya ya. Simak baik-baik. Tentukan nilai dari kalimat berikut. Yang pertama, anak itu wajahnya sangat cantik sekali. Apakah dia pernyataan? Apakah kamu bisa menjawab benar atau salah? Tidak kan? Karena untuk setiap orang itu jawabannya berbeda. Karena jawaban cantik itu relatif. Tidak semua orang itu menjawabnya benar atau salah. Atau dia tidak cantik atau dia cantik. Benar cantik ya kan? Berarti dia bukan pernyataan karena tidak jelas. Yang kedua, pulau itu sangat luas. Apakah itu merupakan pernyataan? Bukan, karena kamu tidak bisa menjawab nilai kebenarannya. Luasnya seperti apa? Kita tidak bisa mengukurnya. Di sini tidak jelas. Yang ketiga, buah mangga rasanya sangat manis. Apakah semua buah mangga manis? Apakah benar manis atau salah manis? Tidak kan? Tidak jelas juga jawabannya kan? Karena ketika contoh itu tidak jelas jawabannya, maka bukan pernyataan. Karena pernyataan itu ya sudah jelas nilai kebenarannya. Sudah tahu benar atau salah. Jelas ya? Oke, simak berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kalimat terbuka. Contohnya,
Cilacap terletak di Provinsi X. X, kota apa itu X? Nah, di sini kan belum jelas X itu apa. Bisa saja kita menjawab X adalah Jakarta. Salah kan? Cilacap bukan Jakarta. Bisa saja kita menjawab Jawa Tengah. Betul, Cilacap itu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini kita itu harus mencari dulu, mengumpamakan dulu X itu apa. Nah, di sini kan belum jelas jawabannya. Itu merupakan contoh dari kalimat terbuka. Contoh berikutnya, X ditambah 4 sama dengan 10. Kita kan harus mencari nilai X. Apakah X sama dengan 6? Betul, X adalah 6. Kalau X kita ganti dengan 4, benar atau salah? Salah. Jadi kita harus mencari nilai X dulu. Maka di sini ini dinamakan kalimat terbuka. Apa kalimat terbuka? Kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jelas ya untuk kalimat terbuka. Berikutnya kita mengenal tentang persamaan linear satu variabel. Apa sih itu persamaan linear satu variabel? PLSV. Persamaan. Persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Berikutnya yaitu linear. Linear itu variabelnya berpangkat 1, hanya 1 pangkatnya. Berikutnya adalah di sini 1 variabel, berarti hanya mempunyai 1 variabel saja. Jadi PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai 1 variabel berpangkat 1. Bentuk umum dari PLSV adalah AX ditambah B sama dengan 0, dengan A koefisien X tidak boleh sama dengan 0. Jelas ya itu PLSV? Oke, sekarang kita masuk contoh dari persamaan linear satu variabel. 3X ditambah 2 sama dengan 11. X. X itu dia memiliki variabelnya 1, yaitu hanya X. Pangkatnya juga 1. Lalu ada tanda sama dengan. Tanda penghubungnya itu adalah sama dengan. Jadi ini contoh dari persamaan linear satu variabel. Jelas ya? Oke, selanjutnya simak baik-baik. Kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel. X ditambah 7 sama dengan 9, benar atau salah? Iya, benar, karena variabelnya 1, tandanya juga sama dengan. Contoh berikutnya, 4 ditambah B lebih besar dari 10. Bukan, karena tanda penghubungnya pakai lebih besar. Kalau PLSV itu harus pakai tanda penghubung sama dengan. Contoh berikutnya, 4X kurangi 2 sama dengan 6 kurangi 8X. Apakah PLSV? Ya, dia adalah PLSV. Lalu nomor 4, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Apakah dia PLSV? Bukan, karena di sini pangkatnya lebih dari 1. Jadi dia bukan PLSV. Oke, jelas ya? Perkenalan masuk lagi tentang menyelesaikan PLSV. Ya, untuk menyelesaikan PLSV, kita mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Contohnya, kita simak baik-baik contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan A ditambah 3 sama dengan 6. Jika A diganti dengan bilangan asli sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 6. Salah, kalimatnya salah. Berarti A bukan 1. Jika A diganti dengan 2, maka 2 tambah 3 sama dengan 6. Masih salah. Berarti A-nya bukan 2. Jika A diganti dengan 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kalimatnya benar, berarti A, penyelesaian A itu bisa diganti dengan sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Contoh menyelesaikan operasi
menghitung penjumlahan dan pengurangan pada persamaan linear satu variabel. Kita akan mencoba menjumlahkan atau mengurangkan persamaan berikut. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 7 sama dengan 8. Berapakah x-nya? Kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. 3x kurangi 7 sama dengan 8. Kita kan harus menyetarakan bilangannya dan mengelompokkan variabel dengan konstanta sendiri-sendiri. Maka kedua ruas ditambah dengan 7. Ruas kanan tambah 7, ruas kiri tambah 7. Maka diperoleh 3x sama dengan 8 tambah 7, 15. Nah, untuk menentukan nilai x, maka kedua ruas kita harus dibagi dengan 3. Diperoleh 3x dibagi 3, 15 dibagi 3. Maka nilai x sama dengan 5. Maka penyelesaian dari x adalah sama dengan 5. Contoh berikutnya, simak baik-baik contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan x ditambah 3 sama dengan 7. Kita jawab bersama. X ditambah 3 sama dengan 7. Kita untuk menyetarakannya masing-masing ruas kita kurangkan dengan 3. Diperoleh x tambah 3 ditambah kurangi negatif 3 disama dengan 7 ditambah dengan negatif 3. Maka diperoleh x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Contoh berikutnya. Ibu membeli 2 keranjang jeruk dengan harga 20.000. Tentukan persamaannya dan berapakah harga per keranjang jeruk. Misal, 1 keranjang jeruk adalah X. 2 keranjang jeruk dengan harga 20.000. Maka persamaannya untuk 2 keranjang jeruk, kita misalkan tadi ada 2 keranjang jeruk dengan harga dengan tanda sama dengan 20.000. 2 keranjang jeruk adalah 2x sama dengan 20.000. Maka bentuk persamaannya adalah 2x sama dengan 20.000. Dan berapakah harga 1 keranjang jeruk? Kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka diperoleh x sama dengan 10.000. Harga setiap keranjang jeruk adalah Rp10.000. Contoh berikutnya. Gunakan model timbangan untuk menyelesaikan persamaan x ditambah 3 sama dengan 7. Lihat timbangan berikut ya. Di situ ada bola berwarna merah dan bola berwarna biru. Bola berwarna merah kita misalkan x kilogram, lalu kotakan yang berwarna biru kita misalkan 1 kilogram. Anggap sisi kiri timbangan berarti adalah x ditambah 3 kilogram dan sisi kanan adalah 7 kilogram. Dan kedua sisi kanan itu harus seimbang. Persamaannya adalah x ditambah 3 sama dengan 7. Oke, jika timbangannya ini seperti ini, kita misalkan untuk bola merah itu diganti dengan biru warna 1, apakah sudah seimbang? Ternyata belum seimbang. Kalau misalkan kita ganti birunya dengan 2, juga belum seimbang juga. Kalau kita ganti dengan 3, dia juga belum seimbang. Kalau misalkan kita ganti merahnya dengan 4, ternyata dia seimbang. Maka x diperoleh sama dengan Andi memakan 8 apel dan Nyoman memakan 11 apel dari kotak yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 apel di dalam kotak. Tulis persamaan dan tentukan selesaian untuk mengetahui banyaknya apel dalam kotak semula. Oke, kita misalkan di sini dalam kotak semula adalah A dikurangi dengan 8 apel dan dikurangi lagi dengan 11 apel, masih menyisakan 1 kotak. Dan di sini misalkan A adalah banyak apel dalam kotak, maka dikurangi persamaan A kurangi 8 kurangi 11 sama dengan 23. Kita hitung 8 dengan 11, negatif 8 dengan negatif 11 diperoleh A kurangi 19 sama dengan 23. Pindahkan atau kita tambahkan ya dengan 19. Maka diperoleh
Nilainya A sama dengan 42. Jadi banyaknya apel dalam kotak adalah 42 buah. Kita akan menyelesaikan PLSM dengan menggunakan perkalian dan pembagian. Suatu persamaan akan ekuivalen atau setara apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama, begitupun sebaliknya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dikalikan dengan X kurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Sebelum menyelesaikannya, kita harus menyederhanakan bentuk algebra di sisi kiri. 2 dikalikan dengan X kurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Angka pertama, kita di sini mengalihkan 2 dengan X, maka diperoleh 2X. 2 kali dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 8 ditambah 5X sama dengan 34. Kita kelompokkan, kita sederhanakan. 2X ditambah dengan 5X dikurangi dengan 8 sama dengan 34. Maka 2X ditambah 5X 7X. Untuk menyetarakan kedua ruas, kita tambah dengan 8. Diperoleh nilainya adalah 7X sama dengan 42. Maka kedua ruas kita bagi dengan 7, diperoleh X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Kita buktikan, coba di sini cek kalau 2 dikali dengan X min 4 ditambah 5X sama dengan 34, kalau kita misalkan X-nya adalah 6, apakah hasilnya betul? Ternyata hasilnya adalah benar. Dimana 2 dikali 6 kurangi 4 ditambah 5 kali 6 sama dengan 34. Setelah kita hitung benar, ruas kanan sama dengan ruas kiri masing-masing adalah 34. Contoh berikutnya. Di acara ulang tahun sekolah, kelas kalian membuka stand jus buah dan menjual jus buah seharga Rp5.000 per gelas. Keuntungan yang kalian dapatkan sama dengan mendapat pendapatan dan penjualan jus buah dikurangi biaya pembuatan stand. Biaya pembuatan stand adalah Rp80.000. Jumlah minimal jus yang harus kalian jual supaya keuntungan yang kalian dapatkan adalah Rp300.000 adalah berapa gelas? Kita simak pembahasannya. Dimisalkan per gelas adalah X, maka kita lihat. Ya, di sini ada gelas dikurangi dengan 80.000 sama dengan 300.000. Tadi dimisalkan gelas adalah X, maka diperoleh 5.000. X kurangi 80.000 sama dengan 300.000. Ya, 5.000 X kurangi 8.000 sama dengan 300.000. Kedua keras untuk kita menyetarakannya, maka jumlahkan dengan 80.000. Diperoleh 5.000X sama dengan 380.000. Kedua ruas dibagi dengan 5.000, maka diperoleh X sama dengan 76. Maka banyak gelas pada jus yang akan kita jual, keuntungannya maksimum adalah 76 gelas. Masuk pertidaksamaan linear satu variabel. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Perhatikan tabel berikut. Amati perbedaan antara kedua kolom. Terlihat bahwa kedua sisi pada pertidaksamaan linear bukan dipisahkan oleh tanda sama dengan, namun dipisahkan oleh tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Beda ya persamaan dengan ketidaksamaan. Sekarang kita lihat, selesaikan persamaan X sama dengan 3 dapat disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan. Nah, kalau pada persamaan, pada garis bilangan titiknya itu tunggal. Terlihat jelas di situ ada titik biru ya, hanya ada satu titik.
Kalau kita amati dalam contoh perbedaan lihat himpunan penyelesaian dari perbedaan X kurang dari sama dari 3 adalah semua bilangan real. Kita bisa menyatakan dengan semua bilangan real yang kurang dari sama dengan 3. Oleh karena anggota himpunan selesainya tak hingga banyaknya, maka X tidak bisa kita sebutkan satu-satu, sehingga kita bisa membuat grafik berupa garis bilangan, notasi interval atau notasi pembentuk himpunan sebagai penyaji himpunan selesai. Perhatikan, jadi kalau X kurang dari sama dengan 3, di situ arahnya adalah ke kiri. Berbeda dengan yang tadi dengan tandanya persamaan sama dengan ya, hanya satu titik. Tapi kalau pertidaksamaan untuk daerahnya itu tak hingga, banyak sekali di sini. Jadi kita contohkan atau hanya kita gambarkan pada grafik garis bilangan. Oke, perhatikan beberapa perbedaan dan himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan berikut. X lebih besar sama dengan 2, jadi arahnya adalah ke kanan, lebih besar dari sama dengan 2. Kalau X lebih besar dari 2, arahnya juga ke kanan. X kurang dari sama dengan 2, juga arahnya ke kiri. Tapi di sini perhatikan untuk bulatan penuh dan bulatan yang kosong. Untuk tanda sama dengan kita menggunakan bulatan yang penuh. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, kita menggunakan bulatan yang kosong. Itu menandakan kalau yang bulatan penuh berarti angka itu atau bilangan itu ikut anggotanya. Untuk menulis perbedaan, cari frase berikut untuk menentukan letak simbol perbedaan. Perhatikan ya. Ada frase kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Maka untuk pertidaksamanya adalah M ditambah 5 lebih dari sama dengan negatif 7. Jadi pertidaksamaan kalimat tersebut adalah M tambah 5 lebih dari sama dengan 7. Contoh berikutnya, apakah negatif 2 merupakan salah satu penyelesaian dari perbedaan Y kurang dari 5 lebih besar sama dengan 6, negatif 6? Kita cek, coba kita substitusikan untuk nilai Y sama dengan negatif 2. Ternyata hasilnya negatif 7 tidak lebih besar sama dengan negatif 6, maka salah. Jadi negatif 2 bukan salah satu penyelesaian dari perbedaan Y kurang 5 lebih besar sama dengan negatif 6. Menyelesaikan PTLSW pada prinsipnya itu sama dengan menyelesaikan PLSW, yaitu dengan teknik sebagai berikut. Usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan berbeda di ruas kanan. Nyatakan PTLSW dalam bentuk paling sederhana. Dalam menyelesaikan perbedaan, ada kalanya kita harus menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Berikut beberapa sifat ketidaksamaan. Ketika kita menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari perbedaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Jika A kurang dari B, maka A ditambah C juga kurang dari B tambah C. Jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C kali B ditambah C. Jika A kurang dari B, maka A kurangi C kurang dari B kurangi C. Jika A lebih besar dari B, maka A kurangi C lebih besar dari B kurangi C. Sifat ini berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Oke, perbedaan penting antara persamaan linear satu variabel dengan ketidaksamaan linear satu variabel ditujukan ketika kita menggali atau membagi kedua sisi ketidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak boleh berubah. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada contoh, perhatikan. Negatif 4 kurang dari 2. Negatif 4 dikali 3 kurang dari 2 dikali 3. 12, negatif 12 kurang dari 6.
Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan contoh berikut dari yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk pecahan pun sama. Perhatikan contoh berikut, negatif 4 kurang dari 2. Kalau misalkan ada penyebutnya 3, maka negatif 4 dibagi 3 kurang dari 2/3. Ya, ini adalah kita mengali atau membagi dengan bilangan yang sama ya. Sifat ini berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Ketika kalian mengali atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Perhatikan tabel berikut. Ya, di situ kita lihat negatif 4 kurang dari 2. Kita kalikan dengan negatif 2 supaya yang sebelah kiri positif. 8 lebih besar dari negatif 4. Yang tadinya kurang dari, itu menjadi lebih dari. Berbeda kan dengan yang tadi? Ya, itu perbedaannya terlihat jelas. Dengan persamaan dan kalau dengan pertidaksamaan yang nilainya negatif di sebelah kiri dengan pertidaksamaan yang nilainya positif. Oke, kita simak contoh berikutnya. Tentukan selesai dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis bilangan dari penyelesaiannya. Negatif 2x kurangi 5 kurang dari 2. Untuk menyetarakan, maka kita tambahkan kedua ruas dengan 5. Ya, kita tambahkan ruas kiri dengan 5, ruas kanan dengan 5, maka diperoleh negatif 2x kurang dari 7. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah, karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. X lebih besar dari negatif 7/2 atau X lebih besar dari negatif 3,5. Untuk grafiknya bisa kalian lihat lebih besar, arahnya ke kanan. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Arahnya ke kanan untuk negatif 7/2. Yang pertama, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, sama artinya mencari pengganti variabel sehingga pertidaksamaannya menjadi benar. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, kita gunakan aturan pertidaksamaan yang setara, yaitu kedua ruas ditambah, dikurangi, dikali, dan dibagi dengan bilangan yang sama. Kita simak contoh berikutnya supaya lebih jelas. Contoh yang pertama, panjang suatu persegi panjang adalah 10 cm dan lebarnya adalah 3x dikurangi 1 cm. Sedangkan luasnya tidak lebih dari 50 cm persegi. Susunlah pertidaksamaannya dan selesaikan. Kita langsung selesaikan ya. Untuk luas, itu kan rumusnya panjang kali lebar tidak boleh lebih dari 50 cm persegi. Diperoleh panjangnya 10 dan lebarnya 3x kurangi 1 kurang dari 50. Kita kalikan 10 dengan 3x, hasilnya adalah 30x, dan kita kalikan 10 dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 10 kurang dari 50. Untuk menyetarakannya, kita jumlahkan kedua ruas dengan 10. Maka diperoleh 3x kurangi 60. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai x, kita bagi kedua ruas dengan 3, diperoleh x kurang dari 20. Jelas? Contoh berikutnya. Simak baik-baik. Sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang x ditambah 5 cm, lebar x dikurangi 2 cm, serta tingginya x cm. Yang pertama, tentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang dibutuhkan dalam X. Yang kedua, apabila panjang kawat yang dipakai semuanya tidak lebih dari 132 cm, maka tentukan ukuran dari nilai maksimum dari balok tersebut. Simak baik-baik penjelasannya. Yang pertama, ukuran panjang adalah X ditambah 5 cm. Lebarnya adalah X kurangi 2 cm, serta tingginya adalah X cm. Dari balok tersebut, kita mencari kerangka dengan rumus adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi.
Kita substitusikan setiap nilai panjang, lebar, dan tinggi dalam persamaan tersebut. Maka diperoleh 4 kali X ditambah 5, ditambah 4 kali X kurangi 2, dan ditambah 4 kali dengan X. Kita kalikan setiap nilainya, maka diperoleh kerangka sama dengan 4X ditambah 20, ditambah 4X kurangi 8, dan ditambah 4X. Selanjutnya, kita kelompokkan yang memiliki variabelnya. Maka diperoleh 4X ditambah 4X ditambah 4X ditambah 20 dikurangi 8. Sederhanakan, maka diperoleh K sama dengan 12X ditambah 12. Jelas ya? Sehingga kita dapatkan model matematika dari soal cerita nomor 2 untuk panjang kawat totalnya ini adalah K sama dengan 12X ditambah 12. Panjang kawat tidak boleh melebihi panjang dari 132 cm. Maka model pertidaksamaannya bisa kita tulis sebagai berikut. K kurang dari sama dengan 132. K tadi apa? 12X ditambah 12. Maka 12X ditambah 12 kurang dari sama dengan 32. Kita setarakan dengan kita kurangkan kedua ruas dengan 12, diperoleh 12X kurang dari sama dengan 120. Kita cari nilai X, maka kedua ruas kita bagi dengan 12, diperoleh X kurang dari sama dengan 10. Jelas ya? Contoh berikutnya. Umur Aldi 5 tahun mendatang lebih dari 10 tahun. Nyatakanlah ke dalam matematika jika umur Aldi X tahun, buatlah grafik dari pertidaksamaan tersebut. Yang pertama, kita harus mencari nilai batasan Aldi dulu. Untuk tahun mendatang, X lebih besar dari 10. Maka diperoleh X ditambah 5 lebih dari 10. Kita kurangkan ruas kanan dan ruas kiri dengan negatif 5, diperoleh X lebih dari 5. Maka dari pertidaksamaan tersebut kita dapat menggambarkannya dalam grafik garis bilangan. X lebih besar dari 5, maka mana daerah 5? Kita buat lingkaran yang tidak pakai sama dengan yang lingkarannya itu kosong. Karena lebih besar maka dia arahnya adalah ke kanan. Sekian contohnya, jelas ya? Kita akan bahas lagi contoh-contoh berikutnya pada video yang lain. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa.